Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi semester 4. Saya Alga Syakila Wirma. Saya Sayang Aryani. Dan saya Trisca Maulia. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berkaitan dengan utang jangka panjang. Cekidot. A. Pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1,5 tahun, atau 2 tahun, atau 5 tahun, atau lebih dari itu. Utang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk membeli tambahan aset tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga melunasi utang-utang yang lain. Dan dapat disimpulkan bahwa utang jangka panjang adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dengan sumber-sumber yang bukan dari aktiva lancar, serta jumlah utang jangka panjang tersebut tidak boleh melebihi jumlah modal sendiri. B. Pengertian obligasi. Obligasi adalah sekuritas hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan lembaga pemerintah untuk menjamin sejumlah besar modal atas dasar jangka panjang. Obligasi merupakan janji formal perusahaan penerbit untuk membayar pokok dan bunga atas modal yang diinvestasikan berupa pengembalian. Surat obligasi merupakan surat pengakuan utang pihak yang mengeluarkan pada pihak yang membeli atau investor. C. Jenis-jenis utang obligasi. 1. Zero coupon bonds adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo. 2. Coupon bonds adalah obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. 3. Fixed coupon bonds adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. 4. Floating coupon bonds adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit, yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta. 5. Convertible bonds. Convertible bonds adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Yang keenam, exchangeable bonds. Exchangeable bonds adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Yang ketujuh, callable bonds. Callable bonds adalah obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Yang kedelapan, putable bonds. Putable bonds adalah obligasi yang memberikan hak kepada investor untuk mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Contoh perhitungan bunga berjalan dan pencatatan obligasi sebagai berikut. Nona Risa Fadila membeli obligasi PT Hartamin pada tanggal 1 Mei 2005. Nominal Rp1 juta dan bunga 12%. Dengan harga beli sebesar Rp1 juta, biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar Rp25.000. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Harga perolehan obligasi dan bunga berjalan dihitung sebagai berikut. Harga beli obligasi senilai Rp1 juta dikurang dengan komisi dan materai Rp25.000, jumlahnya Rp1.025.000. Untuk bunga berjalan dari 1 Maret sampai 1 Mei, 2 dibagi 12 dikali 12% dikali Rp1 juta sama dengan Rp20.000. Jadi jumlah uang yang dibayarkan adalah Rp1.025.000 ditambah dengan Rp20.000 jadinya Rp1.045.000.
Jadi, jurnal yang dibuat oleh Nona Risa Fadila untuk mencatat pembelian obligasi di atas adalah sebagai berikut. Investasi obligasi senilai 1.025.000, pendapatan bunga obligasi 20.000 terdapat di debit, sedangkan pada kredit terdapat kas 1.045.000. Dalam jurnal di atas, rekening pendapatan bunga obligasi didebit dengan jumlah 20.000, yaitu bunga berjalan yang dibayarkan kepada penjual obligasi, sehingga pada tanggal 1 September 2005, yaitu termasuk tanggal pembayaran bunga yang akan dibuat jurnalnya sebagai berikut. Kas pada debit 60.000 dan pada kredit terdapat pendapatan bunga obligasi senilai 60.000. Perhitungan bunga sama dengan 6 dibagi 12 dikali 12% dikali 1 juta rupiah sama dengan 60.000. Apabila bunga berjalan yang dibayarkan kepada penjual obligasi didebitkan ke rekening piutang bunga obligasi, maka jurnal pada tanggal 1 September 2005 penerimaan bunga obligasi dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pada debit terdapat kas 60.000 dan pada kredit terdapat piutang bunga obligasi senilai 20.000 dan pendapatan bunga obligasi senilai 40.000. Contoh selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2005 dibeli obligasi dengan nominal 1 juta rupiah dan bunga 12%. Jatuh tempo tanggal 31 Desember 2007 dengan harga 966.000 sudah termasuk komisi dan materai. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap-tiap tahun. Pada tanggal 31 Desember 2007, obligasi dilunasi oleh perusahaan yang mengeluarkan. Perhitungannya, terdapat harga beli senilai 966.000, bunga berjalan 2 dibagi 12 dikali 12% dikali 1 juta rupiah sama dengan 20.000. Jumlah uang yang dibayarkan terdapat 986.000. Jadi disagio obligasinya 1 juta rupiah dikurang 977.000 sama dengan 34.000. Itulah yang akan diakumulasikan selama umur obligasi yaitu 34 bulan. 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2007. Akumulasi disagio tiap bulan sebesar 34.000 dibagi 34, jadi hasilnya 1.000 rupiah. Pada contoh soal tersebut dapat kita buat jurnal sebagai berikut. Transaksi pada tanggal 1 bulan 3 2005 terdapat pembelian obligasi dengan jurnal pada debit penanaman modal dalam obligasi senilai 966.000 dan pendapatan bunga obligasi senilai 20.000. Pada kredit terdapat kas senilai 986.000. Transaksi pada tanggal 1 bulan 7 2005 terdapat penerimaan bunga yaitu 6 dibagi 12 dikali 12% dikali 1 juta rupiah terdapat 60.000. Jadi jurnalnya kas pada debit 60.000 dan pendapatan bunga obligasi pada kredit 60.000. Transaksi pada tanggal 31 Desember 2005 terdapat jurnal penyesuaian. Yang pertama, mencatat bunga 6 bulan akumulasi disagio 10 bulan dikali 1.000 sama dengan 10.000. Jurnalnya pada debit piutang bunga 60.000, pada kredit pendapatan bunga obligasi 60.000 dan pada debit lagi penanaman modal dalam obligasi 10.000 dan pada kredit penanaman bunga obligasi 10.000. Transaksi pada tanggal 1 Januari 2006 terdapat penyesuaian kembali dan penerimaan bunga. Jurnalnya pada kolom debit terdapat pendapatan bunga obligasi senilai 60.000 dan pada kredit terdapat piutang bunga obligasi senilai 60.000. Kemudian pada debit terdapat kas 60.000 dan pada kredit terdapat pendapatan bunga obligasi senilai 60.000. Transaksi pada tanggal 1 Juli 2006 terdapat penerimaan bunga yang didapat dari 6 dibagi 12 dikali 12% dikali 1 juta rupiah sama dengan 60.000. Pada jurnalnya terdapat kas di debit 60.000 dan pendapatan bunga obligasi di kredit 60.000. Terakhir,
Transaksi tanggal 31 Desember 2006 terdapat penyesuaian. Yang pertama, mencatat pendapatan bunga. Yang kedua, akumulasi di Sagio yang terdapat dari 12 bulan dikali Rp1.000 sama dengan Rp12.000. Jadi pada jurnalnya dibuat piutang bunga Rp60.000 pada debit dan pendapatan bunga obligasi Rp60.000 pada kredit. Kemudian penanaman modal dalam obligasi Rp12.000 pada debit, pendapatan bunga obligasi Rp12.000 pada kredit. Demikianlah pembahasan materi yang dapat kami paparkan. Besar harapan kami atas materi yang kami sampaikan dapat diterima oleh kalangan ramai. Apabila ada kritikan dan saran, mohon berikan komentar saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.